meluruskan pemikiran Gus Bahak tentang pengkafiran tawasul. Oh, Gus Bahak bengkok dong berarti ya kalau diluruskan. Nah, mereka berteori seperti itu, menyamakan Allah dengan presiden atau menyamakan Allah dengan presiden. Apakah Gus Bahak seperti itu, teman-teman? Kedudukannya Allah sama dengan kedudukannya presiden. Kedudukannya Allah sama dengan kedudukannya presiden katanya. Di sini teman-teman, mereka sudah menyerupakan Allah dengan presiden. Astagfirullahalazim. Jadi pemikiran Gus Bahak ternyata seperti itu ya. Menyamakan kedudukannya Allah dengan presiden. Astagfirullahalazim. Tawasul Nabi jari syirik, tawasul kuburan jari syirik. Padahal hanya tawasul, memposisikan orang soleh ini sebagai pintu komunikasi dengan Allah, karena orang ini merasa nggak layak komunikasi langsung dengan Allah, sehingga bertawasul, berwasilah sama orang soleh. Paham ya? Dihukumi kafir. Kalau pelantara dianggap kafir, lalu mereka kalau berobat ditanya, sudah sembuh sudah, dan mereka menjawab syafani tobib kata, wa syafani dawa kata. Kalau ditanya, kenapa kamu sembuh? Alhamdulillah, dokter kemarin cocok terus menyembuhkan saya. Obat kemarin cocok dan kenapa mereka tidak menghukumi kafir? Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Nah, oke. Saya agak terganggu ya di sini karena apa? Sekelas Gus Bahak, guru kita yang kita kenal beliau cerdas dan alim, ternyata pemikirannya belok teman-teman ya. Ini bukan kesimpulan saya, karena apa? Karena ada seorang yang mengaku pindahan dari NU ke Salafi, yaitu membuat konten meluruskan pemikiran Gus Bahak tentang pengkafiran tawasul. Jadi Gus Bahak ini pemikirannya diluruskan. Sesuatu yang diluruskan berarti awalnya bengkok. Karena kalau tidak bengkok, tidak mungkin diluruskan, teman-teman ya. Nah, di sini orang ini mengatakan bahwa Gus Bahak ini dalam hal tawasul, orang ini menyimpulkan bahwa Gus Bahak telah menyamakan kedudukan presiden dengan Gusti Allah. Apakah itu benar? Setahu saya, teman-teman ya, Gus Bahak itu Tuhannya ya cuman Allah. Cuman Allah. Tetapi di saat pembahasan tawasul, orang ini menyimpulkan disamakan dengan presiden, yaitu ketika pengen meminta kepada presiden harus lewat bupati, lewat wali kota, mungkin gubernur, lewat menteri, baru sampai ke presiden. Nah, orang ini menyamakan hal-hal tawasul disamakan dengan presiden. Padahal teman-teman ya, jika kita mengamati benar-benar, jika kita memang berpikir benar-benar, kita nggak mungkin menyimpulkan seperti itu. Nggak mungkin sekelas presiden ini kedudukannya sama dengan Gusti Allah. Nggak mungkin seperti itu. Tetapi orang-orang yang kadang tidak mau berpikir lebih jauh ya, akan menyimpulkan seperti itu. Bahwa sesuatu yang ditawasulkan ini dianggap sama dengan yang di dunia, yaitu presiden. Jadi ketika ingin meminta kepada presiden harus lewat menteri. Ketika minta kepada Allah harus lewat orang-orang soleh yang sudah wafat. Ini disamakan kedudukannya Allah dengan presiden, disamakan. Jangan sependek itu mikirnya. Karena apa? Kalau berpikirannya pendek, bisa jadi nanti menyimpulkan segala sesuatu juga pendek-pendek teman-teman. Karena kalau nanti kita mikirnya pendek, bisa jadi jatuhnya seperti ini ya. Ada postingan Wahabi dalam memahami teks Al-Quran dan hadis ini disamakan dengan ketika disuruh istri ngangkat jemuran atau lihat jemuran. Nih, ketika hujan disuruh istri kalau hujan liatin jemuran. Nih, ya cuman diliatin aja teman-teman ya, nggak diangkat. Seharusnya pesan istri ini kalau hujan liatin jemuran. Apa tindakannya? Yaitu mengangkat jemuran biar nggak kehujanan. Kalau kita memikirkan, menyimpulkan sesuatu dengan apa adanya perintah itu, kadang kita justru salah. Karena apa? Karena kalimat lihat jemuran itu kalau hanya kita mendengarkan kalimatnya saja tanpa memikirkan tindakan,
ya akhirnya seperti ini. Ya. Jadi kalau hujan ya cuman melihat jemuran saja, nggak ada actionnya, nggak ada tindakannya. Begitulah dengan orang yang tadi, teman-teman. Ketika orang ini mendengarkan Gus Baha ngomong bahwa tawasul itu di dalam NU adalah kewajaran karena menganggap orang-orang soleh ataupun menganggap Kanjeng Nabi ini adalah pintu untuk kita berdoa kepada Allah, meminta ridhonya Gusti Allah. Kalau orang ini menganggap bahwa itu adalah pintu, ya pintu saja, maka akan mengakibatkan menganggap presiden kedudukannya sama dengan Allah. Karena disamakan caranya. Bagaimana cara meminta keinginan kepada presiden, caranya dengan lewat bupati, wali kota, gubernur, dan menteri, akhirnya disamakan dengan tawasul kepada Allah. Kita berdoa kepada orang-orang soleh, berdoa kepada Kanjeng Nabi biar bisa mendapatkan ridhonya Gusti Allah. Ini kalau kita berpikiran pendek secara tekstual saja. Akhirnya ya seperti ini. Sekelas Gus Baha malah dikritik, teman-teman ya. Sekelas Gus Baha malah mendapatkan kritikan dari orang yang jika kalian tahu level keilmuannya beda. Dan ini yang saya sayangkan. Jangan sampai kita ini mengkritik orang ya ketika kita tidak tahu maksudnya yang sebenarnya. Sekelas Gus Baha loh ini, dikritik seperti itu. Menganggap presiden kedudukannya sama dengan Gusti Allah. Jangan sampai kita ini ketika tidak berada di dalam NU, kita ini takut berbeda. Jangan seperti itu, teman-teman. Kita pahami, orang-orang NU ini memahami perbedaan. Oke lah kalian orang Muhammadiyah misalkan, kalian orang Salafi, monggo, ketika kalian ini masih orang Islam, itu tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tinggal kita ini bagaimana di dalam Islam, menjadi orang Islam, ini menjadi orang Islam yang baik. Tidak saling mengkritik. Karena tujuan dari ajaran Islam itu adalah mengajarkan kebaikan, mengajarkan apa yang pernah kebaikan yang dicontohkan Kanjeng Nabi ini, diajarkan juga kepada kalian-kalian yang belum paham, agar kehidupan kita dalam bertetangga, bernegara, ini bisa berjalan dengan baik, dan kita pun juga bisa masuk surga karena mendapat ridhonya Gusti Allah. Itu saja. Sebenarnya orang di Indonesia, orang NU, apa sih yang diajarkan? Adalah kebaikan-kebaikan yang umumnya setiap hari kita lakukan. Itu saja. Gus Baha pun juga seperti itu. Tidak mengajarkan keburukan. Kenapa harus dikritik? Apakah tawasul itu juga buruk? Mengganggu orang lain? Tidak. Tetapi ketika kita sudah mengkritik keilmuan seseorang, itu nanti akan bermasalah. Jadi tolong agar kita ini bisa hidup tenang di Indonesia ini, tenang di dalam Islam ini, tolong jangan mengkritik apalagi orang yang keilmuannya jauh di atas kalian. Hanya kalian takut berbeda. Jangan ya. Jangan seperti itu. Nah, kenapa? Karena kalau sampai di Indonesia ini tidak rukun, teman-teman, itu malah justru berbahaya. Tawasul, kenapa kok sampai Gus Baha ini ngomong seperti itu? Karena ada yang memulai. Meskipun Gus Baha tidak memiliki media sosial, teman-teman, pasti ada jamaahnya atau murid-muridnya yang ngomong kenapa tawasul ini dianggap kafir. Nah, di dalam video ini juga si Heri ini juga menayangkan bahwa sebenarnya tujuannya tidak seperti itu. Coba kita lihat dulu. Tawasul kepada Nabi SAW setelah wafatnya Nabi ini merupakan bid'ah. Tuh. Jadi tawasul kepada Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi sudah wafat itu adalah bid'ah. Nah, ini loh, pokok permasalahannya adalah di sini. Banyak orang-orang awam ya, ini menyimpulkan bahwa bid'ah itu pasti buruk. Orang awam tapi ini yang mengatakan ya, orang awam. Kenapa? Karena di lain pengajian orang-orang Salafi, ini ada yang mengatakan bahwa setiap bid'ah adalah kesesatan. Dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Orang-orang awam menyimpulkan bahwa sesuatu yang bid'ah tempatnya di neraka.
Kalau yang seperti itu teman-teman, maka Gus Baha wajar bila menanggapi tawasul itu tidak kafir. Kalau ada yang mengkafirkan, itu justru yang salah. Kalau Gus Baha bilang seperti itu wajar. Karena ada yang memulai teman-teman, ada yang memulai. Dari orang-orang yang barusan hijrah, katanya sih hijrah. Tetapi postingannya selalu memprovokasi teman-teman. Semoga panitia kuburiyun dan jamaah tawasul bertobat dari perbuatan syiriknya. Perang lawan kuburiyun itu wajib. Ini adalah kalimat orang-orang yang katanya sih sudah hijrah. Tetapi kenapa kalimatnya seperti ini? Ya karena ada yang memicu. Karena kalimat bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat. Setiap kesesatan tempatnya di neraka. Itu yang memancing teman-teman. Jadi mohon apabila mungkin kalian berbeda pendapat dan pendapat itu sebenarnya tidak menimbulkan masalah yang besar, tolong jangan dibesar-besarkan ya. Apalagi mengkritik keilmuan orang alim, orang yang ilmunya sudah jauh di atas kalian. Biar apa? Biar Indonesia ini nggak gaduh karena beda pendapat.